Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pelajaran hari ini mengenai sistem informasi akuntansi ya. Jadi ini merupakan awal pemaparan materi mengenai sistem informasi akuntansi sehingga basic yang nanti akan mempermudah Anda ketika mempelajari sistem informasi akuntansi sendiri. Oke. Dalam materi kali ini, kita akan coba jelaskan dari mulai definisi dengan bagaimana peranan sistem informasi akuntansi di dalam suatu perusahaan. Oke, jadi sistem informasi akuntansi itu terbangun dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali bahwa ini adalah Accounting Information System. Jadi sistem informasi akuntansi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai saja penjelasan materi ini diawali dengan definisi satu persatu ya. Dari mulai sistem, terus informasi dan juga akuntansi. Kita coba pahami dulu definisi dari sistem, apa itu sistem sebetulnya. Oke, jadi sistem, konsep dasar sistem itu, sistem didefinisikan sebagai kesatuan. Jadi bukan suatu hal yang mandiri. Kalau sistem itu merupakan satu kesatuan dari berbagai macam entitas yang lain, dari 2 atau lebih komponen ya kalau sistem itu, atau subsistem juga. Nah, mereka itu berinteraksi. Kalau tidak berinteraksi, berarti itu bukan namanya sistem. Oke. Jadi syarat dikatakan sistem itu harus ada interaksi. Nah, interaksi seperti apa? Interaksi yang harmonis. Artinya jangan interaksi yang tidak baik, tetapi interaksi yang harmonis, yang sesuai, yang sejalan untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Kalau entitas perusahaan tujuannya itu adalah mencari keuntungan. Berarti sistem yang dibuat pun juga berarti sistem yang untuk mencari keuntungan. Baik, kita akan coba jelaskan mengenai sistem ini. Contohnya adalah komputer misalkan. Kita lihat komputer. Komputer itu terdiri dari berbagai macam subsistem. Komputer itu terdiri dari berbagai macam komponen yang ada di dalamnya ya. Ada IC, ada elko, ada transistor, ada resistor, ada kapasitor, ada kipasnya, ada harddisknya, terus ada lampu, ada power supply dan semuanya. Itu bagian-bagian satu sama yang lainnya. Nah, ketika bagian tersebut punya tujuan komputer itu apa? Komputer itu dulu awalnya untuk menghitung. Jadi untuk menghasilkan sesuatu, mereka bekerja sama di dalamnya si komputer tadi itu, si komponen-komponen itu. Satu sama yang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi bisa didefinisikan juga sistem itu sekelompok unsur yang erat berhubungannya satu antara lainnya. Jadi misalnya bagaimana si hard disk itu bisa bergerak, bisa berjalan kalau dia mendapatkan daya ataupun power dari adaptor. Oke, dari power supply masuk ke hard disk. Nah, si hard disk ini pun juga nggak akan bisa jalan kalau dia tidak didukung ada motherboard di sana ya. Ada CPU ya, Central Processing Unit. Dan ketika satu katakanlah di sini komponen CPU tadi, Central Processing Unit, tidak akan memberikan informasi sama kalau tidak ada layar monitor. Berarti layar monitor entitas tersendiri juga. Jadi ini satu kesatuan sistem komputer ya, yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap manusia dalam mengolah informasi, dalam browsing dan hal yang lainnya. Itu ya terkait dengan sistem. Itu bisa terdiri dari berbagai macam subsistem. Contoh, tadi saya jelaskan mengenai komputer ada CPU, ada monitor. Katakan monitor lah. Monitor itu subsistem juga karena monitor sendiri punya sistem tersendiri monitor itu. Dia ada LCD-nya, terus ada power supply-nya, dan ada komponen-komponen di dalamnya sehingga itu dikatakan sebagai monitor. Nah itu ya.
Di samping itu juga, uh, sistem ini terdiri dari dua perangkat, yaitu hardware, software, dan yang ketiga adalah brainware. Sorry, tidak tertulis di sini. Jadi ada hardware, ada software, dan brainware. Hardware-nya bagus, kalau tidak diinstal software-nya, sama saja komputer itu tidak akan bekerja. Terus hardware-nya ada, software-nya udah ada, tapi brainware-nya tidak bisa mempergunakan. Sama juga, nanti komputer tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ada keterkaitannya satu sama yang lainnya. Nah, subsistem perangkat keras seperti hardware tadi itu terdiri dari alat masukan, ada keyboard, ya alat masukannya itu apa aja? Ada mouse, ada keyboard, gitu kan ya. Itu macam-macam masukan yang ke dalam komputer ini. Nah, itu alat keluarannya pun juga berbeda. Ada printer misalnya ya keluarannya itu. Ada apa lagi alat keluarannya? Coba selain printer. Ada lagi yang lain. Oke, misalnya audio keluar ke speaker itu untuk suara yang keluar gitu kan ya. Ada lagi yang lain, bagaimana? Nah, si komputer ini juga mengeluarkan tadi informasi dari yang sudah diolah menjadi media, dikirimkan via internet, misalnya seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itu konsep dasar dari sistem itu. Nah, selanjutnya kalau si sistem ini karakteristiknya bagaimana? Karakteristik sistem secara umum bahwa sistem ini ada 3 bagian ya. Ada input, ada proses, dan output. Itu yang disebut dengan sistem karakternya. Jadi bukan dikatakan sistem kalau dia tidak ada 3 tahapan ini. Ada proses, ada input, dan juga ada input, ada proses, dan output. Nah ini sangat sederhana sebetulnya kalau digambarkan seperti ini. Karakteristik yang lebih detailnya dari sistem ini, pertama sistem memiliki komponen. Di dalam sistem itu ada komponen-komponen yang bekerja satu sama yang lainnya. Terus dia punya boundary, punya batasan. Misalnya kalau Anda menggunakan monitor, itu khusus subsistemnya itu monitor. Coba Anda terapkan yang lain, nggak bakal bisa berjalan karena dia punya boundary tersendiri, punya batasan sendiri. Tidak dicampur aduk dengan yang lain. Lingkungan luar. Ya, komputer misalnya CPU punya lingkungan luar lain, environment, karena CPU atau hardware ya itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada monitor. Berarti itu lingkungan luarnya adalah monitor. Oke. Ada penghubung, ada interface. Apa penghubungnya ya? Pakai kabel lah, ataupun pakai Bluetooth, atau pakai yang lainnya gitu kan. Itu ada penghubungnya. Kalau tidak dihubungkan, tidak akan berjalan tuh sistem. Ada masukan, input. Ya, inputnya bisa dari keyboard, dari mouse, dari speech recognition misalkan. Banyak tuh inputnya. Keluaran, outputnya tadi ada printer lah, ada audio di speaker lah, dan lain-lain sebagainya. Pengolah. Nah, CPU itu Central Processing Unit sebagai unit untuk pengolahan dan processing juga. Dia mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi nanti yang dibutuhkan. Oke. Ada sasaran. Ya, ada objektifnya. Setiap sistem itu dia punya sasaran. Dan juga dia punya tujuan. Kenapa ada sistem tersebut? Gitu kan ya. Jadi itu jelas sekali ya. Baik, itu selintas mengenai sistem, bagaimana sistem itu ditinjau dari karakteristiknya dan juga definisinya seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mencoba melihat mengenai informasi. Apa itu informasi? Oke, kita lanjut ke informasi ya. Jadi informasi itu sekumpulan fakta ataupun data ya, yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Oke, di garis bawahi dulu di sini ada fakta ataupun data. Ya. Fakta atau data itu bukan informasi karena dia belum bisa menghasilkan apa-apa kecuali kalau datanya itu hasil dari pengolahan itu akan menjadi informasi. Saya contohkan begini misalkan ya.
ketika Anda survei di Kabupaten Garut, gitu kan ya, ada berapa kaki lima. Nah, ada identifikasi itu kaki lima dari berbagai macam jenis, model kaki limanya, apa yang dijualnya, terus harga segala macam lah, banyak. Oke, uh, setelah itu Anda melihat banyak data terkait dengan kaki lima, buat apa data itu, gitu kan? Jadi harus ada tujuannya, sistem itu punya tujuan. Oke, ketika orang mendapatkan informasi tentang kaki lima, apa yang ingin disampaikan itu harus jelas. Oke, ini contoh lagi terkait dengan sekolah misalkan atau kampus. Dimasukkan nama-nama tuh, nama mahasiswa, nilai rata-rata, segala macam. Kalau tidak diolah, ya tidak akan jadi informasi gitu kan. Karena informasi prinsipnya adalah hasil dari pengolahan. Hasil dari pengolahan sistem itu akan menjadi informasi ya. Oke. Oke, begitupun juga untuk dunia usaha ya, ada konsumen dengan saldo banknya, terus gaji, jam bekerja, terus kita akan mendapatkan informasi yang berguna ketika si informasi itu datang dari yang akan diproses. Oke, jadi kalau hanya aktivitas kegiatan saja belum informasi, itu harus ada proses input, proses output. Jadi si data itu betul-betul jadi informasi yang bisa bermanfaat ya. Oh ya. Data itu adalah fakta. Oke. Jadi data itu fakta yang mentah ya, belum diolah, atau mendeskripsikan dasar dari suatu kejadian, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, diterima hasilnya, direkam, dan juga disimpan, terus diklasifikasikan. Tetapi ya tidak diorganisasi untuk tujuan spesifik tertentu. Contohnya ya, data antara lain terdiri dari saldo bank misalkan, atau jumlah jam pekerja yang bekerja di dalam periode pembayaran. Nah, data itu untuk apa kepentingannya? Perlu diolah enggak? Perlu saya ngolah data untuk apa? Misalnya untuk bayar pajak, berarti harus ada hitung-hitungan. Nah, data itu diolah sehingga pajak bisa terbayar, misalkan seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih terkait dengan informasi data. Udah nih, jadi data itu kumpulan kegiatan tapi belum ada makna karena belum diolah. Data tentang angka kelahiran misalkan di Garut, dan data tentang pendapatan, terus dan data tentang potensi korban jadi bencana segala macam, itu data saja, Tetapi kalau tidak diolah itu nggak akan jadi informasi. Data ya data aja, cukup, selesai, tidak akan menjadi informasi kalau tidak diolah ya. Jadi kalau tidak diolah itu tidak akan jadi informasi. Oke, lanjut. Informasi ini apa? Jadi informasi itu adalah ketika data diproses dan menghasilkan informasi yang diinginkan, itu baru dikatakan informasi. Jadi informasi itu jelas ada output ya. Kalau data itu inputnya, kalau informasi itu adalah outputnya. Oke, jelas ya, kebayang ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut di karakteristik dari informasi. Barusan kan ada sistem ya karakteristiknya. Sekarang karakteristik di informasi. Nah, informasi yang berguna bagi sistem informasi akuntansi itu adalah informasi yang satu relevan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah handal, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Informasinya betul-betul yang valid, informasinya betul-betul yang sesuai dengan keadaan ya. Terus yang ketiga, datanya itu informasinya itu harus lengkap. Informasi nggak boleh sepotong-sepotong ya, karena nanti kalau informasinya sepotong-sepotong itu mengakibatkan salahnya interpretasi ya. Yang keempat, tepat waktu. Oke. Bagaimana dengan tepat waktu? Apa hubungannya? Jadi gini,
Anda membutuhkan informasi mengenai layanan keberangkatan kereta api dari stasiun Garut ke Bandung. Oke. Nah, ketika Anda mau berangkat jam 4 sore ini, terus informasi Anda dapatkan jam 4 lebih 10, apakah itu bagus? Tidak. Kenapa? Ya percuma. Anda mau berangkat jam 4, informasi jam 4 lebih 10. Berarti tidak tepat waktu. Kalau informasi tidak tepat waktu, berarti itu tidak bisa dipergunakan informasinya. Karena mungkin kegiatan lain itu bisa terganggu. Oke, dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke. Yang selanjutnya, yang kelima itu dapat difahami. Jadi percuma informasi Anda buat sebagus apapun, tapi kalau bikin orang bingung, ini tentang apa gitu kan. Jadi penting sekali sekiranya bahwa si informasi ini dapat dipahami oleh orang yang membutuhkan. Dapat diverifikasi. Artinya, informasi yang dihasilkan itu mudah sekali untuk melakukan verifikasi. Oke, jadi informasinya ini bukan hoax ya, tapi ditelusuri jelas ternyata betul-betul terjadi. Yang terakhir adalah tersedia. Jadi informasi itu berguna kalau dia bersedia ketika dibutuhkan oleh seseorang ataupun oleh suatu badan. Kira-kira begitu ya, jelas ya terkait dengan informasi. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Sistem udah, informasi udah, sekarang kita ke akuntansi. Ya, oke, karena ini untuk jurusan mata kuliah akuntansi di sini, sehingga perlu kita nge-refresh ya. Kita ngulang lagi pelajaran semester 1 terkait dengan akuntansi. Nah, menurut AICPA ya, atau AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, itu akuntansi seni ya, pencatatan dan pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara berarti yang dinyatakan dalam nilai finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya. Itu informasi ya. Jadi menurut AICPA, informasi itu seni ya, seni ataupun strategi dalam pencatatan dikelompokkan terus nanti diikhtisarkan. Nah, informasi yang dibuat ini harus ada nilainya untuk apa? Untuk kepentingan apa? Jangan sampai Anda hanya membuat saja tapi tidak berguna gitu kan. Itu kan buang-buang waktu sama buang-buang uang sebetulnya. Oke, definisi menurut AAA atau American Accounting Association, ini semacam IAI-nya lah kalau di Indonesia itu. Ikatan Akuntan Indonesia, sama mirip seperti ini sih judulnya. Oke, jadi kalau menurut AAA, akuntansi sebagai proses yang meliputi identifying, measuring, grouping, economic information, itu tugasnya dari informasi ya. Oke, dari data tadi menjadi informasi, dan ini untuk kebutuhan akuntansi itu harus valid dan sesuai. Oke. Yang ketiga itu revisi dari American Institute of Certified Public Accountant, bahwa akuntansi itu aktivitas jasa ya, yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bersifat T angka ya, terutama tentang finansial dari suatu unit entitas ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan dapat berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi ya, dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat dibandingkan jika kita mengambil yang lain ya. Sehingga bahwa akuntansi ini, sistem informasi akuntansi ini betul-betul harus dipersiapkan dan disesuaikan secara matang ya. Tidak bisa asal kalau mau menggunakan akuntansi, harus ada proses dulu, belajar dulu, memahami dulu, baru Anda bisa akan langsung terjun ya.
Oke, kita lanjut ya terkait dengan definisi akuntansi. Oke. Jadi akuntansi itu menurut Kaplan dan Norton, yaitu ada bukunya juga, bahwa akuntansi diartikan suatu sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem bisnis keseluruhan di era informasi. Akuntansi dibutuhkan di setiap denyut bisnis di era informasi. Karena ini terkait dengan uang ya. Sistem informasi yang disiapkan oleh suatu perusahaan itu terkait dengan uang perusahaan, bagaimana mengelolanya, mencatatnya gitu kan, dan juga nanti ada informasi yang disampaikan untuk pengambilan keputusan. Jadi itu ya akuntansi itu. Coba ada yang bertanya akuntansi apa? Itu proses mengorganisir, mengklasifikasi, mengelompokkan transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Itu ya kalau definisi dari akuntansi itu sendiri. Oke, lanjut. Coba kita lihat dengan ilustrasi gambar ini. Definisi akuntansi itu bahwa akuntansi adalah proses ya. Jadi proses dalam pembuatan laporan keuangan itu akuntansi. Berarti di sini setiap perusahaan memiliki karakteristik dan pola metode penerapan yang berbeda-beda. Oke. Makanya ada yang bilang bahwa akuntansi ya seni gitu kan. Seni dalam mengolah dan menyajikan angka itu adalah akuntansi. Oke. Sehingga pada akhirnya dari definisi ini seninya apa, terus ada prosesnya bagaimana, dan juga bagaimana aktivitas jasanya. Secara keuangan bagaimana gitu kan dari definisi model akuntansi ini tuh. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi itu adanya sistem informasi. Bagaimana informasi itu disampaikan dan diterima, itu sistem informasi ya. Dan itu pasti multidimensi, dia bisa menggunakan apa saja dalam kegiatannya itu. Oke, jadi bisa multidimensi ya dalam akuntansi itu. Jadi disesuaikan perusahaannya apa, kegiatannya apa, akuntansinya harus apa gitu kan. Nah, tahapan-tahapannya tekniknya dimulai dari pencatatan transaksi, ya, pengelompokan transaksi dan juga pengikhtisaran transaksi. Oke. Next itu mengenai siklus. Ini hanya sekedar refresh yang ulang karena yakin Anda sudah mempelajari tentang siklus akuntansi ini. Oke, dimulai dari ada bukti dulu, transaksi udah terjadi. Oke, sebelum berlari ke sana kita bedakan dulu ada accounting, akuntansi, ada finance atau keuangan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi yang akan kita bahas hari ini khusus terkait dengan siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu seperti yang saudara-saudara ketahui itu dimulai dari transaksi. Oh ya, akuntansi berbeda dengan finance ya, dengan keuangan. Itu harus pahami dulu bahwa kalau akuntansi bicara masalah pencatatan historis, kalau keuangan perencanaan untuk di masa yang akan datang. Itu bedanya ya. Jadi kalau siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi dulu. Oke, apa saja yang setelah terjadi? Oke, ada historisnya ya. Jadi bukti transaksi yang sudah terjadi itu dicatat ya. Terus nanti dibuatkanlah jurnal dari bukti transaksi itu. Terus habis jurnal maka akan ada posting ke buku besar. Setelah selesai posting ke buku besar, itu mekanismenya akan dibuatkan menjadi neraca saldo. Oke. Dari neraca saldo langkah berikutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, setelah disesuaikan si neraca saldo tersebut akhirnya jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Barulah akan menjadi laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan akan ada closing entries atau jurnal penutup. Nah, habis jurnal penutup itu laporan akhir itu bahwa neraca saldo setelah penutupan. Itu sebelum dimulai periode baru berarti harus selesai sampai neraca saldo setelah penutupan. Nah, kenapa Anda penting memahami siklus akuntansi ini? Ini penting dipahami oleh Anda agar dalam nanti pembuatan sistem informasi akuntansi itu jelas urutannya karena tadi
informasi itu dari input, proses, output. Nah, di sini Anda paham inputnya apa? Inputnya adalah transaksi. Transaksi apa? Transaksi berupa keuangan. Ya. Kalau yang non keuangan tidak akan masuk ke sistem informasi akuntansi. Nah, akhirnya outputnya apa? Yaitu laporan keuangan. Kalau sistem informasi akuntansi, ya, bagaimana yang dihasilkan oleh laporan keuangan apa saja? Coba masih ingat nggak? Nah, laporan keuangan itu yang dihasilkannya itu pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan apa coba? Setelah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas ataupun perubahan modal ya. Terus yang ketiga, ada apa lagi dari laporan keuangan itu? Ada laporan cash inflow atau cash flow ya. Cash inflow, cash outflow itu juga merupakan laporan. Terus ada laporan apa lagi? Laporan laba rugi yang tidak kalah pentingnya. Jadi itu poin-poin yang ada di laporan keuangan. Oke. Nah, selanjutnya nih, definisi sistem informasi akuntansi. Tadi kan udah saya jelaskan sistem apa, informasi apa, akuntansi apa. Nah, sekarang yang terakhir terkait dengan sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi itu kerangka kerja atau framework ya yang terintegrasi. Jadi bagaimana suatu proses yang terintegrasi pada suatu entitas yang melibatkan sumber daya. Ya, sumber dayanya apa saja? Ada sumber daya manusia, ada sumber daya yang lainnya, ada komputer dan hal yang lainnya ya, untuk mentransformasikan data ekonomi atau data keuangan ya yang berkaitan dengan angka nominal ke dalam bentuk informasi keuangan yang digunakan untuk apa? Satu, membentuk operasi dan aktivitas dalam lembaga. Oke, jadi itu ada aktivitasnya seperti apa. Terus yang kedua, menyediakan informasi tentang entitas tersebut. Informasi apa? Yaitu laporan keuangan. Itu kan ya. Sistem informasi akuntansi melaksanakan 4 tugas dasar dalam pengolahan. Satu adalah mengumpulkan data, ya. Jadi kita entry, kita masukkan datanya, yaitu data transaksi tadi yang akuntansi, ya. Terus ada juga proses, ya, pemrosesan. Prosesnya itu apa? Pengklasifikasian, penyortiran, penghitungan, dan pengikutian itu adalah proses, bagian daripada proses ya. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah penyiapan data ya. Datanya bagaimana gitu kan yang disiapkannya, terus di dalam sistem informasi akuntansi ini. Terus juga penyiapan dokumen. Jadi dokumennya, dokumen fisik ataupun non fisik yang sebelum di-entry ke dalam sebelum di-entry bahwa harus ada misalnya dokumen tentang penjualan, dokumen tentang transaksi, seperti itu gitu kan ya. Jadi ada contoh laporan keuangan, contoh faktur. Ya, selanjutnya terkait dengan komponen dari sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi adalah satu ada orang, dua ada prosedur, ketiga ada data, terus ada software dan juga ada infrastruktur teknologi informasi, kan ya. Nah, fungsi utama dari sistem informasi akuntansi dalam organisasi itu apa? Satu, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi itu. Jadi sistem informasi akuntansi itu. Terus fungsi yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi berbagai pihak ya, untuk membuat keputusan dan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersedia saat dibutuhkan, akurat dan juga andal. Itu ya.
Oke, yang selanjutnya adalah informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi itu terdiri dari apa saja. Karena tadi kan akuntansi udah saya bilang bahwa akuntansi itu menghasilkan informasi, ya. Udah tadi saya jelaskan juga bahwa ada neraca, ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, ada juga laporan arus kas, itu kan ya. Tuh. Nah, berikutnya adalah pengguna output sistem informasi akuntansi siapa? Ada pimpinan perusahaan, ada pemilik perusahaan, ada pegawai, ada kreditur, investor, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, apa sih sebetulnya urusan masyarakat ataupun penduduk dengan sistem informasi akuntansi? Ini bagi perusahaan yang go public ya. Kalau perusahaannya swasta biasa itu tidak ada kepentingan dari masyarakat ya. Kecuali kalau yang go public baru itu akan berurusan dengan sistem informasi akuntansi ya. Karena mereka butuh informasi terkait bagaimana jalannya perusahaan ya. Oke. Berikutnya adalah mengapa kita ataupun Anda belajar sistem informasi akuntansi ya. Tujuannya adalah sistem informasi akuntansi yang efektif itu penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi ya. Setiap organisasi membutuhkan going concern atau terus berlanjut dan berjalan. Sehingga mereka akan mempelajari sistem informasi akuntansi ya. Karena terkait dengan keuangan itu diproses oleh sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi ini bisa membuat prosesnya lebih efektif. Oke. Jadi tidak butuh proses yang jelimet ya, yang lama segala macam. Seperti Anda lihat di minimarket hari ini gitu kan ya. Itu mereka sudah menggunakan sistem informasi akuntansi. Ketika transaksi terjadi ya, misalnya itu sistem informasi akuntansi penjualan ya. Ketika terjadi penjualan, itu secara otomatis data historinya ke record dan juga database-nya itu bisa dikirim langsung ke pusat. Oke, tentang penjualan barangnya dan nanti kalau barangnya itu berkurang bisa dikirim lagi oleh pusat ya. Berikutnya mempelajari sistem informasi akuntansi, hal yang penting di dalam akuntansi karena pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan ya. Terus sifat desain dan pemakaian dan implementasi SIA itu hal pentingnya ya. Terus yang ketiga adalah pelaporan informasi keuangan. Nah, mata kuliah sistem informasi akuntansi ini melengkapi mata kuliah sistem yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana peranan sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi dia bisa memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya biaya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kenapa? Karena tidak akan butuh banyak orang dan pencatatan kalau udah pakai sistem ya yang berbasis komputer. Jadi automatically informasi itu dihasilkan gitu kan. Terus efisiensi juga terkait waktu dan juga memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi keputusan bisa dibuat secara benar ya karena informasi yang dibuat itu valid. Yang keempat itu menciptakan keunggulan kompetitif ya. Jadi dengan sistem informasi akuntansi yang bagus itu pengolahan datanya lebih cepat, akurat dan juga akan membuat si perusahaan lebih kompetitif karena tidak terjadinya pemborosan, tidak terjadinya penggelapan, pemalsuan segala macam karena sudah digunakan berdasarkan sistem. Apa sih yang mempengaruhi desain dari SIA? Pertama adalah budaya organisasi. Bagaimana karakter di dalam suatu organisasi? Misalnya, oke, untuk semakin meningkatkan pengamanan bahwa satu user, satu password seperti itu kan. Jadi tidak semua orang bisa akses gitu kan ya. Yang kedua adalah strategi. Bagaimana strategi yang diterapkan di dalam penerapan sistem ini. Oke. Yang ketiga, teknologi informasi. Apakah teknologi informasinya berbasis internet ataukah teknologi informasinya hanya offline kayak gitu kan ya. Oh iya, tambahan terkait dengan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi juga itu terkait bagaimana
si perusahaan biasanya misalnya kebijakan untuk masuk jam kantor, kebijakan terlambat, kebijakan yang lainnya itu budaya organisasi ya. Karena satu dan yang lainnya itu akan berbeda. Tidak akan selamanya sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang berikutnya, ini terkait dengan value change. Ya, value change itu apa? Rantai nilai ya. Rantai nilai bagaimana suatu komoditas, suatu produk ataupun suatu barang itu dari mulai bahan baku menjadi barang siap dijual dan berapa keuntungannya itu dan nilai apa saja yang diciptakan di dalam tiap tahapan. Nah, dalam value change ini menurut si Michael Porter itu ada primary activities ya, ada aktivitas utama dan juga ada secondary activities ataupun aktivitas pendamping pembantu ya. Nilai apa yang dibuat? Oke, dimulai dari primary activities apa saja dulu ya, misalnya inbound logistik. Logistik masuk misalkan ya. Ada raw material, bahan baku, ada penanganan dan juga ada penyimpanan di gudang. Berikutnya adalah ada operasi ataupun operasional kegiatan. Merangkai, membuat, terus menyesuaikan, mencocokkan segala macam itu operasional ya dalam proses penciptaan produk itu. Oke. Yang ketiga adalah tahap outbound. Dikirimkan si barang tersebut. Nah, pengiriman ini ada gudang di dalamnya, ada distribusi, ada barang yang sudah selesai jadi. Nah, itu kan dipisah-pisah tuh di dalam perusahaan itu. Nah, setelah selesai barulah dikirimkan ke bagian pemasaran dan penjualan. Nah, apa yang dilakukan oleh bagian pemasaran? Dia melakukan pengiklanan, promosi, penentuan harga, terus pendistribusian ya, channeling ya. Channeling itu bagaimana suatu barang dari satu titik dikirimkan ke titik yang lain. Ada channelnya, ada jalurnya ya, jalurnya. Yang kelima itu adalah service atau pelayanan. Kalau ini produknya itu barang ya, barang yang dirakit seperti mobil lah katakan. Bagaimana nanti instalasinya seperti apa, perakitannya, terus perbaikannya gimana dan spare partnya bagaimana, itu kan ya. Nah, itu aktivitas utama tentu dalam membuat produk. Apa saja aktivitas pendukungnya? Satu adalah pengadaan barang ya, pengadaan barang, mesin ataupun yang lain. Yang kedua adalah teknologi yang diterapkan ya. Yang ketiga adalah SDM, yang keempat adalah infrastruktur di dalam perusahaan. Nah, accounting itu ada di sini. Infrastruktur masuknya dalam membantu proses tadi gitu kan, karena secondary activities ya. Tidak ada accounting pun juga bisa jalan, tetapi akan lebih efektif dan efisien. Oke. Coba kita lihat bagaimana primary activity dalam value change ya. Inbound logistik itu penerimaan. Tadi udah saya jelaskan ya, inbound logistik itu penerimaan, penyimpanan, distribusi barang ya dalam organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual. Operation mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Outbound logistik adalah aktivitas melibatkan distribusi ya, ke pelanggan. Kalau pemasaran berhubungan dengan distribusi yang membantu para pelanggan untuk membeli barang kita. Ada promosi tadi saya jelaskan ya. Ada promosi bagaimana, ada channeling dan yang lainnya ya. Yang kelima itu terakhir bagian pelayanan. Memberikan dukungan pelayanan purna jual misalnya seperti servis tadi ya. Perawatan, perbaikan. Nah, bagaimana halnya dengan support aktivitas pembantu? Infrastruktur perusahaan itu mengarah pada aktivitas akuntansi ya, keuangan, hukum, administrasi yang penting bagi sebuah organisasi untuk beroperasi. Nah, jadi SIA ini bagian dari infrastruktur. SDM ini melibatkan dengan perekrutan, pengontrakan, pelatihan, atau SDM ya, terkait dengan manusia yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, teknologi. Itu untuk meningkatkan produk dan jasa, adopsi teknologi yang baru, terus ada inovasi lah segala macam. Misalnya sekarang mobil udah mulai pakai batu baterai gitu kan ya. Itu inovasi teknologi ya. Terus yang keempat pembelian, purchasing. Jadi
aktivitas dalam tadi saya katakan membuat mobil itu dia membutuhkan banyak bahan baku yang bisa disediakan setengah jadi oleh yang vendor supplier itu kan ya, ataupun juga dilakukan oleh si perusahaan. Jadi di sini termasuk juga mesin dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama itu ada di purchasing ya. Nah, karakteristik sistem informasi akuntansi ini melaksanakan tugas yang diperlukan, ya, berpegang pada prosedur yang relatif standar, terus menangani data yang rinci, terutama berfokus histori, terus menyediakan informasi pemecahan masalah minimal, ya. Terus kontribusi sistem informasi akuntansi, SIA berkontribusi pada pemecahan masalah dengan menghasilkan laporan-laporan standar yang mengikhtisarkan kondisi finansial perusahaan dan menyediakan database ya yang digunakan oleh subsistem yaitu computer based information system. Itu jadi kontribusi sistem informasi akuntansi itu udah jelas ya bahwa untuk pemecahan masalah dia itu masalahnya apa ya, masalah keuangan gitu kan di dalam perusahaan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan jenis dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Nah, apa saja sih sistem informasi yang berbasis komputer ini untuk SIA ya? Nah, sistem informasi akuntansi itu sebetulnya bagian daripada sistem informasi manajemen atau SIM ya. Sistem informasi manajemen itu ataupun manajemen information system di dalamnya ada informasi pemasaran, informasi keuangan, informasi eksekutif ya, informasi SDM. Nah, sebetulnya sistem informasi akuntansi itu bagian dari sistem informasi manajemen ya. Nah, ada juga yang lain ya, ada sistem pakar, office automation dan yang lainnya itu kan. Itu di bawahnya manajemen information system ya. Sementara SIA itu bagian dari sistem informasi manajemen yang fokus kegiatan terhadap menyangkut keuangan. Itu intinya. Oke, jadi demikian untuk materi kali ini terkait dengan overview ya, apa sih sebetulnya sistem informasi akuntansi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.